Hai para animers, kembali lagi di channel Anime Lagi. Oke, kali ini kita akan kupas tuntas karakter Miku di anime Gotobu no Hanayome. Sebelumnya, Mimin emang udah lumayan banyak upload tentang anime ini. Silahkan dikulik di channel ini, atau kalian juga bisa cek di playlistnya. Siapa nih tim Miku di sini? Setahu Mimin, banyak di kolom komentar selalu menyebut nama Miku loh. Kali ini Mimin akan bahas per chapter dari sumber manga yang mungkin nanti akan diadaptasi di animenya. Untuk yang udah pada tahu atau nemu spoiler-spoiler siapa yang menjadi istri Futaro, so what? Mimin juga udah baca manganya dan tetap menikmati kok alur cerita animenya. Dan siapa tahu kan ada sedikit cerita yang berbeda. Siapa tahu, ya kan? Oke, berikut ini adalah beberapa chapter yang bercerita tentang Miku. Apabila ada yang kelewatan, Mimin mohon koreksinya ya. Jadi, apabila kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silakan pantengin terus channel Anime Lagi. Maka, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan ceritanya. Hehe. Chapter 1. Masih ingat nggak di episode awal? Pada saat pulang sekolah, Miku bertemu dengan Futaro yang sedang membuntuti Itsuki. Di sini Mikulah yang menemukan Futaro. Chapter 3. Futaro ingin menemui Miku pada saat makan siang di kantin sekolah. Karena hanya Miku yang bisa menjawab soal pertama yang Futaro berikan kepada si kembar 5. Lalu kemudian Futaro dapat surat dari Miku untuk bertemu di rooftop sekolah. Yang Mimin kira Miku akan menyatakan cinta, malah menceritakan kepada Futaro tentang kesukaannya pada sejarah tokoh prajurit zaman Sengoku. Di chapter ini menunjukkan bahwa Mikulah yang pertama kali terbuka dengan Futaro. Ini masih awal udah bikin deg-degan aja. Lalu kemudian Miku memberikan minuman matcha kepada Futaro sebagai salam perkenalan karena sudah banyak ngobrol tentang sejarah. Tetapi Futaro di sini nggak maksud dengan kata-kata yang dilontarkan dari Miku tentang sejarah. Kemudian Futaro belajar sejarah dengan sangat keras karena ingin membuktikan kepada Miku agar dia bisa diakui pengetahuannya tentang sejarah dan biar bisa nyambung belajar bareng dengan Miku. Di sini Futaro tersadar ternyata pengetahuan dia belum cukup sempurna, itu karena Miku. Chapter 4. Setelah belajar sejarah mati-matian, Futaro dan Miku bermain kejar-kejaran nih dan saling memberi dan menjawab pertanyaan tentang sambung kata nama pejuang. Mimin tahu nih, di sini adalah awal mula kalian pada suka sama Miku kan? Hehe. Mimin pengen coba sok tahu, tapi bener kan? Chapter 5. Lomba masak Miku versus Nino. Futaro menyantap kedua makanan tersebut dan dia bilang kalau keduanya enak. Kita tahu ya kalau Miku memang gak sejago Nino saat memasak, tapi Miku selalu ingin belajar dan berjuang pada saat memasak untuk dihidangkan kepada Futaro. Chapter 6. Miku adalah orang yang membela Futaro saat disidang melakukan kejahatan seksual kepada Nino. Di sini Miku adalah orang yang pertama kali membela Futaro karena dia percaya kalau Futaro gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Chapter 9. Pada saat festival kembang api, Miku digendong Futaro karena kakinya terkilir. Cie gendong-gendongan. Chapter 10. Futaro meraih atau menyelamatkan Miku pada saat manajernya Ichika mengira dia adalah Ichika. Chapter 17. Pada saat belajar bersama, Miku memberikan pertanyaan kepada Futaro. Cewek seperti apa yang kamu sukai? Nah, di sini sudah lebih terlihat ya ketertarikan Miku terhadap Futaro. Chapter 18. Miku nggak sengaja tidur sekamar dengan Futaro. Awalnya Miku tidur dengan Ichika, lalu dia ingin ke toilet dan kembali ke kamar tidurnya sendiri, yang pada awalnya emang dipinjamkan ke Futaro. Sial, enak banget Futaro. Chapter 31. Miku menceritakan pada Ichika bahwa dia mencintai Futaro pada malam pesta api unggun. Awas Miku, Ichika bisa-bisa jadi saingan beratmu loh. Chapter 33. Miku dan Ichika menyuapi Futaro pada saat di rumah sakit. Tuh kan, Ichika ikut nyuapin.
Chapter 37. Miku ingin membeli topi untuk Futaro, antara topi fedora atau topi baseball. Kalau kalian pilih topi yang mana? Chapter 38. Miku nembak Futaro secara langsung. Pada saat itu mereka sedang main rumah-rumahan dengan Ichika dan Kiku, anaknya manajer Ichika. Kelihatan nih, lagi-lagi di sini Miku terbawa suasana, lalu langsung nembak Futaro. Kamu mau nggak jadi pacarku? Gemes banget, sambil malu-malu gitu. Chapter 49. Nilai mereka pas UAS. Di sini, Miku dapat nilai yang paling tinggi ya. Iya dong, soalnya Miku nurut banget kalau lagi belajar sama Futaro. Selamat Miku atas perkembangannya. Chapter 50. Momen Miku menyelamatkan Futaro saat Futaro terjatuh ke sungai pada saat akan menuju kontrakan kecil kembar 5 yang baru. By the way, mereka kembar 5 sekarang pengen mandiri, nggak tinggal di apartemen mewah lagi. Chapter 55. Miku membuatkan coklat Valentine untuk Futaro. Dia sungguh-sungguh belajar membuat kue atau coklat yang enak untuk Futaro. Kembali lagi, Miku menunjukkan kegigihannya dan ketulusannya dalam memasak. By the way, di sini Miku dibantu oleh Nino ya. Yang nyuruh Nino itu Ichika. Berarti Ichika dan Nino pun udah support Miku nih. Berikut adalah nilai kenaikan kelas Miku dari kelas 2 ke kelas 3. Kelihatan ya, semua nilai Miku naik. Saat itu Miku bilang ke Ichika, ternyata Miku nggak hanya mengincar kelulusan aja. Miku bertekad untuk mencapai nilai yang lebih tinggi dari kembarannya yang lain, agar dia bisa lebih dianggap pantas dengan Futaro. Chapter 61. Futaro nggak sengaja atau kebetulan ketemu Miku pada saat mereka mau belanja. Memang ya, kadang-kadang momen kebetulan itu bisa jadi momen yang luar biasa. Chapter 67. Selain kepada Ichika, Miku juga menceritakan ke Itsuki kalau dia suka sama Futaro. Biar semua tahu kalau Miku suka sama Futaro, biar nggak ada yang berani ganggu hubungan mereka. Mantap Miku. Chapter 68. Legenda bel atau lonceng ikrar. Siapa yang membunyikan bel atau lonceng ini bersama dengan pasangannya, maka akan bersama untuk selamanya. Nah, di sini ada sosok yang mirip Itsuki, lalu mencium Futaro dan membunyikan lonceng bersama. Siapa coba yang jago nyamar? Chapter 69. Miku dan Nino mendaftar kerja di toko kue tempat Futaro bekerja. Tetapi Miku di sini nggak keterima, malah yang diterima adalah Nino. Dan kemudian Miku bekerja di toko seberang, toko kue saingan. Tetap sabar ya Miku. Suatu saat kamu bisa menandingi Nino kok dalam hal memasak. Fun fact, saat naik kelas 3, mereka berlima satu kelas dengan Futaro. Chapter 74. Di chapter ini, Miku udah tahu ternyata Ichika selama ini juga menyukai Futaro. Kemudian, Miku ingin support Ichika dan mengatakan kepada Futaro bahwa Ichika mencintainya. Dan Miku siap mendukung Ichika. Keren Miku, kamu fair banget sih. Chapter 76. Fun fact. Miku membelikan kado ulang tahun ke Futaro yaitu tiket gym. Kenapa tiket gym? Ya, karena kita tahu kalau Miku dan Futaro punya salah satu kesamaan, yaitu lemah di fisik. Makanya mereka nanti bisa nge-gym bareng, kan jadi so sweet dan so sweat bareng. Chapter 82. Pada saat wisata sekolah, Miku menangis karena dia kecewa Futaro mengetahui perasaan Miku bukan dari dirinya langsung. Di situ Miku masih kurang pede dan belum siap kalau Futaro telah mengetahui perasaan Miku kepadanya. Ayo Miku, semangat. Contoh tuh Nino yang gak tahu malu. Chapter 84. Masih di wisata sekolah, Miku dan Futaro memakai pakaian era Edo. Ya, karena mereka satu kloter tujuan wisata. Dan jalan-jalan bareng di Kyoto. Yaitu tempat di mana dulu waktu kecil mereka juga pernah study tour bareng di sini. Asik banget nih. Walaupun Futaro sudah tahu kalau Miku menyukainya,
Tapi di sini Miku udah berani ngegobalin Futaro lagi. Nah gitu, jangan nangis lagi dong. Chapter 85. Fun fact, saat Miku dan Futaro sedang jalan-jalan di Kyoto, ternyata kembarannya yang lain ikut membuntutinya. Ini antara mereka support sama cemburu beda tipis ya. Chapter 98. Fun fact, Miku mendapat nilai A untuk ujian masuk perguruan tinggi. Hebat nih emang Miku. Miku ingin menjadi juru masak dan kemudian masuk ke sekolah kejuruan. Di sini kita bisa lihat ya, kerja keras dan cita-cita Miku mulai tercerahkan. Karena dia telah menemukan cintanya, yaitu Futaro. Chapter 106. Miku sudah tidak bisa menahan diri lagi, dan kemudian dia mencium Futaro di festival sekolah. Miku, tahan dulu. Chapter 116. Miku karaoke dengan Yotsuba, dan kemudian mereka membicarakan tentang Futaro. Apa yang mereka bicarakan sih? Kalian nanti bisa klik di pojok kanan atas ini ya tentang Yotsuba. Chapter 120. Miku mengasah kemampuannya dan dibantu oleh Nino lagi untuk nanti masuk ke sekolah kejuruan Tata Boga. Menurut Mimin, Miku adalah saudari yang paling dekat dengan Nino. Walaupun mereka sering ribut atau saingan, tapi itulah yang bikin mereka kelihatan seperti kakak adik. Sweet banget sih kalau lihat momen Miku dan Nino lagi bersama. Chapter 121. Setelah dewasa, Miku dan Nino bekerja sama membuka dan menjalankan toko atau restoran makanan. Mana nih, tim Miku dan tim Nino juga. Mereka berkolaborasi loh, jadi kalian jangan saling bermusuhan ya. Fun fact, toko Miku dan Nino adalah toko kosong milik ibunya Futaro yang dipinjamkan untuk mereka untuk mempercayakan impian almarhum ibu Futaro kepada mereka. Chapter 122. Permainan kembar 5 terakhir pada saat di pernikahan. Di sini udah pada bisa bedain kan antara mereka berlima? Silakan coba kalian tes di game membedakan karakter kembar 5 tersebut. Gamenya ada di pojok kanan atas ini ya, silakan diklik. Dan kemudian berikut adalah kata-kata Futaro untuk Miku saat menebak mana Miku yang asli sebelum dia naik ke pelaminan. Aku bahkan tidak perlu menjawabnya. Kamu selalu bertarung dengan kegelisahanmu seperti itu. Memang, kamulah yang pantas menjadi pemenangnya. Percaya dirilah, Miku. Kamu adalah seseorang yang sudah lama melakukannya. Dan kemudian Miku memeluk Futaro karena berhasil menemukannya. Mimin sangat terharu. Oke, mana nih tim Miku? Mau siapapun istri Futaro, kalian harus tetap jadi tim Miku ya. Jangan berpaling. Hehe. Soalnya jika kalian adalah tim Miku, berarti kalian telah memilih sosok yang kalian inginkan. Mulai dari sifatnya yang baik, sabar, dan selalu bekerja keras dalam menggapai impiannya. Menurut Mimin, sebagai lelaki gentleman, Miku adalah sosok wanita yang cocok untuk kamu lindungi, kamu bimbing, dan menjalani hidup bersama.